Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilyas Saputra dengan nomor NIM 2210 1140 0069, kode kelas kode 4 TPLE 002. Di video kali ini saya akan memaparkan tugas keempat, yaitu tentang studi kasus persiapan UAS. Di studi kasus ini terdapat sebuah kuis cloud computing berupa 4 soal studi kasus. Di sini saya akan memaparkan jawaban saya tentang 4 soal tadi. Soal pertama itu, perusahaan PT Cyber Solusi Bangga ingin membuat server aplikasi untuk melayani 5.000 user dengan model memisahkan web server, database server, serta server penyimpanan data atau object storage. Bagaimana solusi yang Anda tawarkan? Berikan dan gambarkan topologinya, perhitungan biaya, IP address, dan konfigurasi port pada server. Untuk soal nomor 1, saya coba gambarkan topologi server yang saya buat secara sederhana saja. Di sini ya pasti dia pakai layanan dari provider cloud ya. Ketiga ini yaitu layanan server, misalkan AWS atau Alibaba. Kemudian di AWS itu sendiri kita buat web server, object storage, dan database server, yaitu 3 ya. Kemudian untuk mengakses ketiga ini kita membuat 2 jaringan publik dan lokal. Jaringan publik sendiri ya itu digunakan ya untuk akses pengguna ke web server, menggunakan jaringan lokal network untuk komunikasi antar servernya. Untuk penjelasannya yaitu load balancer itu mendistribusikan trafik antar web server untuk meningkatkan kinerja dan skalabilitas. Kemudian web server menyimpan dan melayani aplikasi web kepada pengguna. Database server menyimpan dan mengelola data aplikasi. Object storage server yaitu menyimpan data besar dan tidak terstruktur. Tidak terstruktur itu seperti gambar, video, dan file. Kemudian firewall ini sesuatu yang penting ya, jadi untuk melindungi jaringan dari akses yang tidak sah. Kemudian untuk perhitungan biaya untuk memulai akses ini bervariasi, tergantung pada beberapa faktor seperti jumlah pengguna. Semakin besar kepada server, maka semakin juga besar juga pengeluaran biayanya. Terus kemudian jenis server yang spesies tinggi akan lebih mahal ya. Lokasi data center di lokasi berbeda akan memiliki biaya yang berbeda juga. Kemudian pemilihan vendor ini misal penyedia layanan cloud seperti AWS, Alibaba, dan semacamnya. Kemudian sebagai perkiraan kasarnya saya terapkan ya perkiraan biaya untuk arsitektur ini. Untuk biaya load balancernya dia ranknya antara 50 juta sampai 200 juta. Web server 10 juta sampai dengan 50 juta per server. Database server 20 juta sampai 100 juta per server. Object storage server ya 10.000 per gigabyte per bulannya. Kemudian firewall ranknya 10 juta sampai dengan 50 juta. Jadi total biaya per tahun untuk estimasi arsitektur ini kurang lebihnya 200 juta sampai dengan 500 juta. Kemudian konfigurasi IP address dan port pada server. Untuk load balancernya saya pakai IP address 192.168.1.1 dengan port 80 dan port 443. Kemudian pada web server saya menggunakan IP address 192.168.1.10 sampai dengan 192.168.1.19
dengan port 8080. Kemudian database server, saya menggunakan IP address 192.168.1.20 dengan port 3306. Kemudian objek storage server, saya menggunakan IP address 192.168.1.21 dengan port 80 dan 443. Kemudian soal studi kasus nomor 2, yaitu Universitas Pamulang menghadapi masalah ketika jumlah mahasiswa baru meningkat secara dramatis pada tahun ajaran baru ini. Infrastruktur teknologi informasi yang sudah tidak mampu menangani lonjakan tersebut dengan baik, yang menyebabkan gangguan pada sistem informasi akademik, portal mahasiswa, dan layanan perpustakaan digital. Mahasiswa sering mengalami kesulitan saat mencoba mengakses tugas kuliah, materi perkuliahan, dan memanfaatkan fasilitas online lainnya. Bagaimana solusi yang saya tawarkan untuk masalah tersebut? Solusi yang saya berikan yaitu ada 3. Yang pertama yaitu migrasi sistem informasi akademik ke cloud. Pertama itu memindahkan sistem informasi akademik seperti SIAKED, kalau di Umpam ini kan namanya MyUmpam ya, ke platform cloud seperti AWS atau Microsoft Azure. Manfaatnya sendiri yaitu dia dapat meningkatkan skalabilitas. Sistem dapat dengan mudah di scale up atau down sesuai dengan perubahan jumlah pengguna. Kemudian meningkatkan keandalan. Cloud provider ini menawarkan infrastruktur yang redundan dan tahan terhadap gangguan. Kemudian mengurangi biaya. Universitas hanya perlu membayar untuk sumber daya yang digunakan. Kemudian solusi yang kedua yaitu menyediakan portal mahasiswa di cloud. Membangun portal di mahasiswa di platform cloud seperti Google Cloud Platform dan atau Alibaba Cloud. Manfaatnya sendiri yaitu meningkatkan aksesibilitas, meningkatkan keamanan, dan meningkatkan personalisasi. Kemudian solusi yang ketiga yaitu memanfaatkan layanan cloud storage untuk perpustakaan. Dapat digunakan untuk menyimpan materi perkuliahan dan sumber daya digital lainnya di layanan cloud storage. Lainnya itu seperti Amazon S3 atau Microsoft Azure Blob Storage. Nah, untuk manfaatnya sendiri yaitu meningkatkan aksesibilitas, mengurangi biaya, dan meningkatkan kolaborasi antara dosen, staf dengan mahasiswa, dan dapat saling menguntungkan. Kemudian soal studi kasus nomor 3 ini, yaitu bagaimana Anda memahami konsep otomatisasi dan orkestrasi dalam infrastruktur server. Berikan studi kasus kapan konsep otomasi dan orkestrasi diterapkan pada infrastruktur server. Untuk soal nomor 3, saya akan coba menjawab ya. Yang pertama, otomasi itu adalah penggunaan perangkat lunak untuk melakukan tugas-tugas secara otomatis tanpa memerlukan intervensi manusia. Tugas dari otomasi itu apa aja? Yang pertama, dia provisioning server ya. Dia dapat menyiapkan dan mengkonfigurasi server baru. Kemudian deploy aplikasi, memasang dan memperbaiki aplikasi pada server. Kemudian konfigurasi jaringan, mengkonfigurasi pengaturan jaringan pada server. Manajemen patch, dapat menginstal patch keamanan pada server. Kemudian monitor server, memantau kinerja dan kesehatan server. Kemudian orkestrasi. Orkestrasi itu merupakan koordinasi dan pengelolaan beberapa proses ada tugas yang berbeda dalam infrastruktur server. Orkestrasi digunakan untuk mengelola alur kerja yang kompleks seperti pembayaran aplikasi multi-tier, file over, dan disaster recovery. Kemudian ada sekaligus otomatis. Kemudian untuk studi kasusnya yaitu semisal sebuah perusahaan e-commerce mengalami lonjakan traffic yang signifikan selama musim liburan.
Hal ini kan dapat menyebabkan server mereka kewalahan dan mengakibatkan downtime. Untuk mengatasi masalah ini, perusahaan menerapkan solusi orkestrasi yang secara otomatis menambahkan server baru ke infrastruktur mereka saat permintaan meningkat. Hal ini memungkinkan untuk perusahaan menskalakan infrastruktur mereka secara otomatis dan memastikan bahwa siswa mereka tetap online dan tersedia bagi pelanggan. Kemudian soal studi kasus nomor 4 ya. Jadi sebuah perusahaan asuransi yang beroperasi di Indonesia, dia membuat infrastruktur server mereka di Turki, di negara Turki. Jadi berbeda negara. Di dalam server mereka berisikan informasi dari nasabah warga Indonesia. Bagaimana pandangan Anda nih terhadap hal tersebut berdasarkan lokasi yang berlaku di Indonesia? Di Indonesia itu ada namanya undang-undang. Jadi setiap warga Indonesia itu diatur, dijamin oleh undang-undang untuk setiap haknya ya. Ya, menurut pandangan saya, berdasarkan peraturan yang Indonesia, terdapat beberapa hal yang perlu dibenarkan ya terkait penyimpanan data nasabah oleh perusahaan asuransi di luar negeri seperti di negara Turki. Yang pertama itu ada namanya peraturan perlindungan data pribadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi atau Undang-Undang PDP. Nah, undang-undang ini mengatur tentang perlindungan data pribadi bagi setiap orang, termasuk data pribadi nasabah asuransi tersebut. Undang-undang PDP ini mewajibkan penilaian data pribadi secara perusahaan seperti perusahaan asuransi untuk memperoleh persetujuan dari nasabah sebelum menggunakan dan menggunakan data pribadi mereka ya. Kemudian melindungi data pribadi nasabah dari akses, penggunaan, pengungkapan, perubahan, dan pemusnahan yang biasa. Kemudian memberikan hak kepada nasabah ya untuk mengakses, memperbarui, menghapus, dan membatasi penggunaan data pribadi mereka. Kemudian di dalam undang-undang lainnya berada di Peraturan Menteri Komunikasi Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi. Dia peraturan itu mengatur ya lebih lanjut tentang teknis pelaksanaan perlindungan data pribadi termasuk transfer data pribadi ke luar negeri. Kemudian solusi 2 ada batasan ya soal transfer data pribadi ke luar negeri. Undang-undang PDP tersebut nih yang di atas tadi melarang transfer data pribadi ke luar negeri kecuali memenuhi salah satu syarat berikut ini. Yang pertama, negara tujuan transfer memiliki tingkat perlindungan data pribadi yang memadai. Kemudian terdapat persetujuan tertulis dari subjek data. Kemudian lagi ada terdapat kontrak tertulis antara pengendali data pribadi di Indonesia dan penerima di luar negeri yang memuat klausul perlindungan data pribadi tersebut. Nah, transfer data pribadi tersebut diperlukan untuk melaksanakan kewajiban hukum, melindungi kepentingan vital subjek data, dan melakukan merger akuisisi atau konsolidasi perusahaan. Kemudian resikonya apa aja kalau kita menyimpan data di luar negeri? Semisal menyimpan data nasabah di Indonesia seperti di Turki ya, dapat menimbulkan beberapa resiko seperti pertama, kurangnya kontrol atas data. Jadi perusahaan asuransi ini mungkin tidak memiliki kontrol penuh atas data nasabah yang disimpan di luar negeri. Hal ini dapat membuat data nasabah lebih rentan terhadap akses, penggunaan, dan atau pengungkapan yang tidak sah. Kemudian ada kesulitan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran data pribadi. Penegakan hukum terhadap pihak yang mendapat mungkin lebih sulit karena data disimpan di luar negeri. Kemudian ketidakpatuhan terhadap peraturan. Perusahaan asuransi mungkin beresiko ya melanggar peraturan perlindungan data pribadi di Indonesia jika tidak memenuhi untuk transfer data pribadi ke luar negeri. Kemudian rekomendasi dari saya,
berdasarkan pertimbangan di atas sesuai dengan undang-undang, direkomendasikan bagi perusahaan asuransi di Indonesia untuk tidak menyimpan dana nasabah di luar negeri. Jika perusahaan asuransi memiliki kebutuhan untuk menyimpan data di luar negeri, mereka harus yang pertama melakukan due diligence untuk memastikan bahwa negara tujuan transfer memiliki perlindungan data pribadi yang memadai. Kemudian memperoleh persetujuan tertulis dari nasabah sebelum mentransfer data mereka. Kemudian membuat kontrak tertulis dengan pihak penerima di luar negeri yang membuat klausul perlindungan data pribadi. Kemudian menerapkan langkah-langkah pengamanan yang tepat untuk melindungi data nasabah dari akses penggunaan dan atau pengungkap yang tidak sah. Perusahaan asuransi juga harus berkonsultasi dengan ahli hukum dan atau pakar perlindungan data pribadi untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia. Untuk studi kasus persepak ini cukup dari saya. Sekian dan terima kasih.